Pada kali ini saya akan menjelaskan proses pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama ada interfase. Interfase adalah terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Dalam tahap ini kromosom tidak terlihat karena masih berbentuk kromatin. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom. Setiap sentrosom mengandung pasang sentriol. Pada proses interfase ini terdapat fase G1, fase S, dan fase G2. Pada fase G1, pertumbuhan dan perkembangan sel ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan yang akan digunakan pada fase berikutnya. Pada fase S atau sintesis, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Pada fase kedua, terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, yang ini kromatin, yang ini salut sel, yang ini inti sel. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembelahan sel. Tahap pembelahan sel yang pertama adalah early profase atau profase awal. Sentrosom mengalami replikasi menjadi sentriol. Mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Lama-kelamaan, mikrotubulus membentuk benang spindle, benang kromatin memendek dan membentuk kromosom. Benang kromatin menebal, memendek, dan membentuk kromosom 2N diploid. Selanjutnya kita ada di tahap late profase atau profase awal akhir. Pada fase ini, sentriol telah berada di kutubnya dan benang spindle mulai menarik kromosom ke titik ekuator. Selanjutnya kita berada di fase metafase. Pada fase ini, nukleus dan membran inti sel tidak terlihat. Pasangan kromatin bergerak ke bagian tengah inti sel di bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Bisa dihitung dengan tepat dan juga bisa diamati dengan jelas. Nah, di sini kromosom sudah berada di titik ekuator dan ini ditarik oleh benang spindle. Benang spindle ini sebenarnya tidak menyatu. Proses ini namanya overlapping. Setelah fase metafase, ada fase anafase. Nah, di fase ini ada pemisahan kromatin dan bagian sentrosom. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis adalah fase pembelahan sitoplasma, organel, dan membran seluler yang nantinya akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Di sini mulai terjadi pemisahan sentrosom. Sentrosom ditarik oleh masing-masing benang spindle ke kutub yang berlawanan. Sekarang kita telah mencapai tahap terakhir pada proses pembelahan sel mitosis, yaitu fase ini bernama telofase. Pada telofase, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle juga mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk kembali. Kromosom juga akan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis selesai dan sel telah membelah menghasilkan dua sel anak dengan kromosom 2N diploid.